Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Faridah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, semester 4, kelas ST 18K3. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Studi Al-Hadis. Di sini, saya akan menjelaskan hadis tentang menuntut ilmu hingga ke liang lahat. Hadisnya itu berbunyi tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Sebagian ulama menilai hadis ini lemah, tapi makna yang terkandung dalam hadis ini itu sangat mendalam. Tuntutlah ilmu dari buayan dari buayan, yang artinya tuntutlah ilmu sejak kecil hingga ke liang lahat atau hingga meninggal dunia. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka dari itu mereka dituntut untuk belajar supaya mendapatkan pengetahuan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Belajar atau menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan dalam ajaran agama Islam. Orang yang mencari ilmu pasti akan bertambah ilmunya, dan orang yang bertambah ilmunya pasti akan bertambah bijaksana. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa ada 3 tahapan orang dalam menuntut ilmu. Tahapan pertama, ketika ia masuki tahapan ini, maka orang itu akan sombong. Dan ketika orang itu masuki tahap kedua, maka orang itu akan tawadu. Dan ketika orang itu masuki tahap ketiga, maka ia merasa dirinya tidak memiliki apa-apa. Saat menuntut ilmu, Allah juga akan memudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Misalkan kita sedang menuntut ilmu, nah ketika itu pula kita diwafatkan oleh Allah, maka kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dari menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan banyak keterampilan dan banyak pemahaman yang membuat kita siap dalam menghadapi perubahan di dunia ini. Menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah. Menuntut ilmu juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, membuat manusia menjadi pemikir yang benar. Yang kedua, memperoleh kemuliaan dari Allah. Yang ketiga, memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Yang keempat, memperoleh kebijaksanaan. Yang kelima, mengajarkan bersyukur. Di sisi lain, ada pula kerugian bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu. Yang pertama, itu tidak mengenal dunia luar. Yang kedua, ilmu yang ia miliki tidak akan bertambah. Yang ketiga, ia akan berpikiran sempit. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Keutamaan menuntut ilmu dalam agama Islam itu ada berbagai macam. Contohnya yang pertama, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya, seperti yang terkandung dalam Quran surat Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, keutamaan dalam menuntut ilmu yaitu orang yang berilmu akan takut kepada Allah. Dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah berfirman, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun.
Dalam ayat ini menjelaskan tentang dengan seseorang berilmu, maka ia akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini, bagaimana tentang kehidupan ini diciptakan, dan memahami pengetahuan tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan dalam menuntut ilmu, yaitu orang yang berilmu akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu akan dimudahkan setiap jalannya. Misalkan dia mempunyai masalah, maka Allah akan memberikan solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, keutamaan dalam menuntut ilmu atau yang terakhir, yaitu orang yang berilmu dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila di video ini terdapat kesalahan atau kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.